Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, ahbakumullah. Melanjutkan bahasan ta'aruf. Kita sekarang masuk pada khidbah. Apa yang dimaksud dengan khidbah? Khidbah ini meminang. Bahasa familiarnya adalah melamar. Maka seseorang ketika dia mengkhidbah, maka ini adalah seseorang ketika dia melamar. Yakni bagaimana seorang lelaki meminta kepada wanita melalui walinya. Hal-hal yang kemudian mengarahkan kepada pernikahan. Dan ini harus dengan bahasa yang jelas. Artinya apa? Tidak multitafsir. Seseorang harus dengan jelas mengatakan, Bapak, saya hendak menikahi putri Anda. Bapak, saya hendak menjadi suami bagi putri Anda. Ini bahasa yang tidak multitafsir. Maka tidak bisa sekedar di sana mengungkapkan perasaan, saya suka dengan putri Bapak, saya jatuh cinta dengan putri Bapak. Maka ini tidak disebut dengan lafal-lafal khidbah dan tidak menunjukkan sebuah lamaran. Begitu pula, kalau di sana ditujukannya kepada sang wanita, meskipun dijawab iya, seseorang mengatakan, maukah engkau menjadi istri saya? Lalu kemudian sang wanita mengatakan iya. Maka ini sama sekali tidak bisa disebut dengan khidbah. Ini janjian untuk menikah. Baik. Ikhwatul iman, ahbakumullah. Hal yang perlu diperhatikan dalam khidbah, yang pertama adalah siapa yang hendak kita khidbah. Maka yang harus diperhatikan adalah apakah kemudian dia memiliki mawani, memiliki penghalang. Misal ia berstatus istri orang, atau ia masih dalam masa iddah ketika mungkin perceraian atau kematian. Yang kedua, begitu pula dari sisi penghalang, seperti tercatat sebagai saudara sepersusuan, pernah disusui oleh orang yang sama, maka jelas ini tidak boleh. Dan ketika ia dalam pinangan orang lain, selama hal ini terbebas dari itu semua, wanita yang hendak kita lamar, wanita yang hendak kita khidbah, terbebas dari ini. Bagaimana kemudian secara status ia bukan sebagai istri orang, bukan dalam masa iddah, bukan pula sebagai saudari sepersusuan, dan tidak terikat dengan pinangan orang lain, maka yang demikian aman. Berikutnya, yang kedua adalah kesalahan yang sering kita jumpai, tidak menundukkan pandangan. Bukankah ketika di sana seseorang ini dalam khidbah berarti sudah dalam keterikatan? Iya, keterikatan ini keterikatan yang berkonsekuensi pada pernikahan, tapi bukan pernikahan itu sendiri. Artinya, ia memiliki sebuah kesepakatan untuk menikah, tapi belum bisa disebut dengan sebuah pernikahan. Artinya pandangannya ini masih kemudian pandangan yang terbatas. Tidak bisa kemudian dia melihatnya dengan jelalatan, tidak bisa ia melihatnya dengan hawa nafsu. Ingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sejatinya setiap pendengaran, setiap pandangan, begitu pula hati, maka semua akan diminta pertanggungjawabannya. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Lalu bagaimana ketika seseorang ini melihatnya dengan syahwat? Sebagian ulama melarang ini. Artinya, ketika di sana hendak nazar, yang kemudian di sana akan dilanjutkan pada khidbah, maka jangan ia dalam kondisi saat sedang bersyahwat. Jangan sampai ia dalam kondisi saat kemudian terkungkung dengan syahwatnya. Redakan dahulu dia dengan istighfar, dia dengan tilawah, dia dengan puasa, baru kemudian dia melihat. Karena inilah sejatinya yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendapati bagaimana sahabat hendak menikahi dengan wanita Ansar. Beliau mengatakan, fa inna fi a'yuni Ansar syai'. Karena sejatinya di pandangan wanita Ansar, di mata wanita Ansar ada sesuatu. Para ulama mengatakan ada perbedaan antara mata wanita Muhajirin dan mata wanita Ansar. Sekedar di sana untuk ciri saja. Oh, wanita yang saya lihat, wanita yang hendak saya nikahi memiliki ciri demikian. Mungkin di sana ada tahi lalat, mungkin kemudian matanya sipit dan lain sebagainya. Bukan untuk tamattu', bukan kemudian untuk menikmati bagaimana kecantikannya sehingga berbuah syahwat. Tidak. Nah,
Apa yang kemudian dilihat? Yang dilihat di sini adalah apa-apa yang merepresentatifkan kecantikan, yakni cukup pada wajah dan kemudian telapak tangan atau punggung tangan. Tidak lebih daripada itu. Meskipun di sana ada pendapat yang mengatakan boleh melihat apa-apa yang biasa nampak, leher, betis, lengan, dan lain sebagainya, tapi ini pendapat yang lemah. Maka pendapat yang disepakati oleh para ulama atau pendapat yang lebih menenteramkan, pendapat yang lebih berhati-hati, sepakat akan bolehnya hal ini wajah dan juga telapak tangan, termasuk di sana punggung tangan. Baik, para jamaah sekalian, hal yang tidak kalah penting berikutnya adalah kesalahan yang sering terjadi seakan-akan khitbah ini membolehkan seseorang untuk berkhalwat. Ia kan sudah menjadi calon bagi istri saya. Ia kan adalah calon suami saya. Maka ini semua tidak dianggap. Ketika seseorang yang khitbah, maka ini hanya sebuah kesepakatan untuk menikah, tidak lebih. Tidak boleh ia berkhalwat, tidak boleh kemudian ia berduaan, tidak boleh. Bahkan seandainya itu di tempat yang ramai sekalipun. Apa maksudnya? Ketika mungkin di sana ada dua keluarga yang notabene sudah saling sepakat akan pernikahan, mengadakan mungkin pertemuan, katakanlah di sebuah kafe, katakanlah di sebuah resto, maka keluarga dari mempelai laki-laki, keluarga dari mempelai perempuan calon, maka kemudian meninggalkan semuanya. Artinya, menyisakan di sana sang laki-laki dan sang wanita. Awalnya mungkin kumpul, saling kemudian mengenal satu sama lain bahwa ini adalah paman, ini adalah bibi, dan lain sebagainya. Tapi setelah kemudian selesai rundingan, tanggal pernikahan, maka semuanya kemudian meninggalkan, menyisakan sang laki-laki dan wanita. Menyisakan calon mempelai ini di resto kah, di rumah makan kah, maka ini terhitung sebagai khalwat, meskipun ramai. Kenapa? Karena wujuduhum ka'adamihim, keberadaan orang-orang yang berada di sekeliling itu, baik itu kemudian waiter, pelayan, atau mungkin pengunjung yang lain, sejatinya adalah seperti ketiadaan mereka. Karena keberadaan mereka tidak akan kemudian menghalangi saat mungkin ada yang bersentuhan. Keberadaan mereka tidak akan menghalangi ketika ada pandangan yang sampai melahirkan syahwat. Keberadaan mereka tidak akan kemudian melarang seandainya ada hal-hal yang dilarang oleh syariat. Maka keberadaan mereka wujuduhum ka'adamihim. Maka yang demikian ini terlarang. Dan ini sesuatu yang jamak terjadi di sekeliling kita. Maka waspada tentang bagaimana khitbah yang benar dan bagaimana konsekuensinya. Jangan sampai kemudian kita salah dalam khitbah, termasuk salah pula dalam konsekuensinya. Barakallahu fikum, aqulu ma tasma'un, akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.